Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Rabu ini berkas tahap kedua dari Putri Chandrawati telah diserahkan oleh Bareskrim ke Kejaksaan. Artinya apa? Artinya sidang itu akan segera digelar. Tentunya akan banyak hal-hal yang menarik ketika sidang Putri Chandrawati digelar karena itu menjadi perhatian publik. Dan yang mendampingi juga sosok yang selama ini menjadi ikon perjuangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya telah bersama dengan mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang sekarang ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Putri Chandrawati. Feb, gimana kabar? Kabar baik, sehat, alhamdulillah. Masih tenang sekali ya, sama dengan ketika jadi juru bicara KPK ya? Bawaan gitu. Bawaan, tidak meledak-meledak, tenang. Itu gimana Febri yang kemudian pernah menjadi ikon dari KPK, kemudian dipilih atau ditunjuk menjadi kuasanya Bu Putri Chandrawati, itu ceritanya gimana sih, Feb? Ya, sebenarnya mungkin banyak orang juga tidak semuanya tahu ya. Oke. Saya itu jadi advokat sejak 2013. 2013 jadi advokat. Ya, 2013 jadi advokat, kemudian nonaktif selama di KPK. Oke. Nah, setelah akhir 2020 setelah saya pamit dari KPK, kemudian kami bersama teman-teman itu membangun kantor hukum. Jadi profesi yang kami jalankan sekarang memang sebagai advokat. Itu satu. Yang kedua, sekitar sebulan yang lalu ada yang menghubungi dan mengajak kami untuk bergabung di tim kuasa hukum. Oke. Jadi cukup lama sebenarnya. Sebulan lalu ya? Sekitar sebulan yang lalu. Kami belum langsung iakan saat itu. Yang kami lakukan adalah mempelajari informasi-informasi dan berkas-berkas yang ada. Sampai akhirnya saya bilang pada teman yang mengajak tersebut, kami sudah pelajari berkasnya, kalau mau kami bersedia untuk bertemu. Jadi pertama kali bersedia dulu untuk bertemu dengan Pak Ferdy Sambo dan Bu Putri. Dan ketemu? Dan bertemu, kami diskusi panjang, mereka menjelaskan dari perspektif masing-masing tentu saja, menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana runtut peristiwanya, baik Pak Ferdy Sambo ataupun Bu Putri. Kemudian kami bilang secara objektif, kami bersedia untuk mendampingi ini sepanjang pendampingan hukumnya dilakukan secara objektif. Dan akhirnya saya masuk di tim kuasa hukum Bu Putri setelah mempelajari semua berkas-berkas yang ada. Menurut saya ada beberapa hal yang sangat penting nanti di-clearkan di proses persidangan. Ada bias-bias yang memang perlu di-clearkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, itu memang tantangannya ke depan, saya kira. Tapi tidak ada gangguan pindah orang menjadi ikon KPK kemudian menjadi pengacara yang sudah kira-kira diadili oleh publik dia adalah terlibat dalam kasus pembunuhan gitu. Banyak sekali ya, kalau di media sosial banyak sekali mention ya. Banyak pertanyaan juga yang disampaikan langsung melalui WA. Dan kita tahu pemberitaan juga cukup banyak saat itu ya. Kalau saya secara pribadi melihat teman-teman baik yang menolak, mendukung, ataupun merespon, responnya bisa macam-macam ya. Seluruh respon itu saya pandang itu karena rasa peduli dan mungkin sebagian juga karena rasa sayang begitu ya. Bahkan ada yang marah juga. Menurut saya nggak apa-apa. Itu respon yang tidak bisa kami atur. Semuanya akan bernada sama dengan pilihan yang saya ambil. Tapi ke beberapa teman yang japri, yang nanya langsung, saya sampaikan, ini pilihan profesional saya. Pilihan profesional saya sama halnya ketika kami memilih secara profesional untuk tidak mendampingi tersangka dan terdakwa kasus korupsi. Sama dengan pilihan profesional ketika kami mendampingi sejumlah korban kejahatan. Jadi ini betul-betul pilihan profesional, namun kami menambah bobotnya dengan menyampaikan secara langsung misalnya bahwa pendampingan hukum yang kami lakukan akan dilakukan secara objektif.
Jadi itu yang saya sampaikan ke beberapa teman. Memang ini jalan yang nggak mudah. Jalan yang Mas tidak Bud. mudah. Berapa lama sih Anda memutuskan sejak ditawarin untuk menjadi kuasa hukumnya, apakah Sambo, apakah Putri, sampai kemudian, ya saya mau dampingin, berapa lama? Sekitar 3 sampai 4 minggu mungkin ya. 3-4 minggu 3 baru sampai 4 memutuskan, oke, saya mau dampingin. Iya. Febri mau mendampingin. Iya. 3 sampai 4 minggu untuk memutuskan bersedia bertemu tepatnya. Oh, bersedia bertemu. Ya, jadi sebelum mereka tanda tangan surat kuasa, sebelum secara resmi begitu menandatangani surat kuasa, kami sampaikan bahwa pendampingan hukum yang kami lakukan objektif, dan kalau bicara soal objektif, kita bicara tentang fakta-fakta yang akan dibuka nanti pada proses persidangan. Kesetiaan pada fakta tersebut. Karena di ruang sidang itu kan Mas Bud, hakim di depan. Di sebelah kiri ada jaksa. Di sebelah kanan ada penasehat hukum dari terdakwa atau kuasa hukum dari terdakwa. Fakta itu diletakkan di tengah. Nah, kita perlu setia pada fakta ini. Di belakang mungkin ada peserta sidang, ada media, ada publik. Nah, bagaimana kita bisa menjaga objektivitas atas fakta-fakta ini? Sehingga ketika fakta ini diuji di sidang, hasilnya adalah keadilan untuk semua. Keadilan untuk korban tentu saja, keadilan untuk publik, dan keadilan untuk pemberi kuasa hukum tersebut atau klien kami misalnya. Jadi ketika fakta diuji, maka itulah poin krusialnya, dan kami percaya itu, dan kami sampaikan kalau memang Pak Ferdi Sambo bersedia atau Bu Putri bersedia, karena waktu itu saya bersama Rasa Mala datang ke sana, oke, tanda tangan surat kuasa. Kalau tidak bersedia, mungkin juga kami tidak masuk di tim kuasa hukum. Dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu sebelum kemudian bertemu dan kemudian menandatangani surat kuasa, itu waktu yang cukup lama bagi pengalaman Febri yang membuka kantor advokat sejak 2013 untuk memutuskan ya saya dampingi, atau ya biasa-biasa saja melakukan sebuah professional judgment selama hampir sebulan gitu. Kalau dibandingkan dengan yang lain, ini relatif lebih lama ya. Lebih lama. Apa jadi pertimbangan Anda juga begitu lama untuk memutuskan mendampingi? Karena kami harus lihat dulu informasi-informasi dan fakta objektifnya. Kami harus tahu persis kalau kami mendampingi seseorang, kami harus tahu persis apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pernah menghadapi sebuah fase. Semua orang mungkin melihat penanganan perkara ini sejak awal. Kita pernah menghadapi sebuah fase yang bisa kita sebut dengan fase skenario. Fase, nggak berlebihan mungkin saya bilang fase kebohongan. Kebohongan. Tentu saja kita perlu melihat secara lebih jernih. Kalau boleh ya, boleh dibagi 3, ada 3 fase dalam penanganan perkara ini. 1, yang terjadi dari tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8, bisa kita sebut peristiwanya. Peristiwa pidananya dan rangkaian-rangkaian peristiwanya. Kemudian fase kedua. Fase kedua ini adalah fase gelap. Fase kegelapan yang bisa kita sebut ada fase skenario, fase kebohongan mungkin. Dan banyak orang marah dengan fase kedua ini. Tapi pertanyaannya, apakah ketika fase kebohongan ini terjadi, kita tidak mau melihat dengan lebih objektif, dengan lebih jujur seperti itu, ketika masuk di fase ketiga. Fase ketiga ini kan sudah proses penegakan hukum yang berjalan sampai dengan saat ini. Kami masuk di fase ketiga ini. Masuk secara objektif untuk melihat bukti apa yang tersedia dan dimiliki oleh penyidik dan penuntut umum nantinya, dan menguji bersama-sama bukti tersebut. Kalau ada bukti tambahan, nanti kami juga akan tambahkan di proses persidangan, agar hasilnya nanti betul-betul sesuatu yang bisa mengobati, mungkin bisa disebut pengorbanan banyak orang untuk terlibat dalam pemberitaan ini, informasi ini, dan terutama bagi para korban, keadilan untuk semua tadi. Jadi ada 3 fase itu, Mas Bud. Dan sulit kan bagi orang di fase ketiga ini untuk bisa percaya hal-hal yang baru karena pernah dibohongi sebelumnya. Kami paham juga, sulit sekali. Tetapi agar hasilnya betul-betul sangat lebih adil nantinya, maka kita harus pisahkan ini. Fase kebohongan ada di tengah, dan kemudian fase ketiga, proses hukum yang sedang berjalan. Yang bersalah harus diproses dan dihukum sesuai dengan perbuatannya.
Tapi yang tidak bersalah, apakah juga harus dihukum karena tidak melakukan apa-apa? Ini ujian bagi kita semua, bukan hanya bagi kami di kuasa hukum, bagi kita semua yang terlibat dalam proses penanganan perkara ini. Tapi banyak juga sahabat-sahabat Febri ya, misalnya Novel Baswedan ya, dan kemudian juga banyaklah Yudi Purnomo yang ex pegawai KPK yang pernah berjuang bersama Febri, yang kemudian menyayangkan pilihan Febri, kemudian mau mendampingi keluarga Sambo, dan juga pernah membuat kehebohan dengan melakukan berbohong. Sebetulnya apa sih yang pembelaan Anda apa terhadap kritik-kritik dari teman-teman Febri sendiri? Saya memahaminya itu sebagai bentuk kepedulian dan rasa sayang teman-teman sebenarnya. Tapi kita kan nggak selalu berada di jalan yang sama. Jadi sah saja mereka berbeda, sah saja mereka kemudian mengatakan meminta Febri mundur gitu. Boleh-boleh saja. Teman-teman meminta mundur itu boleh-boleh saja, dan saya tidak merespon sebenarnya di pemberitaan di media. Kenapa? Satu, saya ingin fokus pada substansi. Yang kedua, itu hak dari teman-teman untuk menyampaikan seperti itu. Dan yang ketiga, kadang-kadang kita harus berjalan di jalan yang berbeda. Jalan yang saya tempuh sekarang mungkin adalah bisa disebut jalan yang terjal, licin, badainya besar gitu. Tapi saya dan Rasa Malam sudah mempertimbangkan banyak hal dan memutuskan untuk memilih jalan ini. Kami akan tetap pegang prinsip yang sudah kami pelajari selama ini, yang kami dapatkan selama ini, untuk berjalan di jalanan yang terjal dan licin ini. Apakah kami pasti bisa sampai di ujung jalan, melewati badai ini? Bisa jadi sampai, bisa jadi juga tidak sampai. Tapi ini pilihan jalan yang sudah kami tempuh dan akan kami hadapi ini dalam proses yang berjalan. Dan salah satu tahapan yang paling penting saya pikir adalah proses persidangan ini. Kita kan juga tidak mungkin selalu memilih jalan yang populer. Kebenaran bisa muncul di tempat yang terang, bisa di tempat yang gelap, atau bahkan di dalam lumpur. Pilihan itu kan nggak selalu berada di jalan yang cemerlang seperti itu. Publik kadang-kadang susah untuk menerima ya. Jalan tadi Febri juga mengakui jalan ini terjal, tidak mudah, dan juga mungkin mengorbankan citra yang dibangun oleh Febri sebagai aktivis anti korupsi, dan sekarang bersedia untuk mendampingi kasus keluarga Sambo. Ada faktor apa lagi sih sebetulnya sampai kemudian Anda betul-betul tergerak? Karena kan ada juga pengacara yang mengatakan sudah siap menandatangani kontrak untuk menjadi kuasa dan kemudian memutuskan untuk mundur karena memang berhadapan dengan opini publik yang memang mungkin juga sudah menghakimi dan juga sudah diakui oleh Sambo sebetulnya. Kita mestinya sangat percaya bahwa penghakiman sebelum persidangan itu bukan sesuatu yang bisa dipertahankan. Penghakiman, apakah penghakiman dalam skala yang besar di publik atau penghakiman dalam pikiran sendiri. Karena proses persidangan kan belum berjalan sama sekali. Siapa yang bisa memastikan misalnya ada orang yang dituduh membunuh, dituduh membantu pembunuhan, dituduh melakukan kejahatan, dicaci maki, dihina sedemikian rupa, bagaimana kalau suatu hari nanti ternyata bukan dia pelakunya? Anda masih meyakini bahwa dalam kasus ini PC tidak ikut terlibat dalam skenario pembunuhan itu? Bukan soal yakin, bukan soal percaya atau tidak. Tetapi kita perlu sediakan satu ruang untuk menguji objektivitas fakta-fakta tersebut. Yang jadi soal adalah kalau seorang pelaku kejahatan itu kemudian diberikan hukuman yang setimpal, itu nggak masalah. Yang jadi masalah sangat serius adalah kalau orang yang tidak melakukan kejahatan telah divonis terlebih dahulu, telah diberikan semua kata-kata yang mungkin saya nggak tahu patut atau tidak tersampaikan, sudah dihakimi terlebih dahulu, apakah tepat? Ini pertanyaan reflektif sebenarnya ke diri saya sendiri, dan itu juga menjadi salah satu faktor kenapa saya harus putuskan mengambil ini atau tidak. Dan harapannya nanti ini juga menjadi ajakan untuk teman-teman semua, untuk masyarakat juga, agar kita betul-betul mengawasi proses persidangan ini dan setia pada fakta. Fokusnya kan di sana kalau kita mau bicara soal keadilan untuk semua, termasuk keadilan untuk korban. Pelakunya diproses, yang tidak melakukan ya tidak divonis atau tidak diberikan hukuman. Sesederhana itu.
Kalau boleh tahu, sebenarnya yang pertama kali mengajak Febri untuk mendampingin Sambo dan keluarga ini sebenarnya ketua pengacara yang ada sekarang atau orang lain sih sebenarnya? Tim yang sudah mendampingi sejak Timnya sudah awal. mendampingi. Dan itu adalah apa namanya spesifik atas permintaan dari Putri dan Sambo untuk mencari Febri sebagai kuasa atau gimana sebetulnya? Kami diajak waktu itu sederhananya apakah bersedia untuk masuk ke tim kuasa hukum Oke. untuk mendampingi pihak-pihak dalam perkara ini. Ya tentu kami tidak bisa langsung jawab iya kan. Ada banyak hal yang harus dilakukan seperti mempelajari berkas dan lain-lain. Sebelum kami dapat berkas, kami memilah informasi yang beredar di publik. Di publik kan banyak sekali informasi ya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah memilah mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan analisa, mana yang merupakan asumsi. Nah, yang jadi soal adalah kalau ada pihak-pihak yang mengambil kesimpulan bukan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan asumsi, berdasarkan pengandaian. Nah, itu yang kami pilah-pilah terlebih dahulu sampai kami mendapatkan informasi-informasi awal, berkas-berkas awal. Nah, setelah surat kuasa ditandatangani, yang kami lakukan adalah apa yang kita sebut dengan professional skepticism. Saya pikir teman-teman jurnalis juga punya standar itu. Kita nggak mungkin ketika mendengar satu informasi, maka satu informasi itu saja yang kita pegang. Pasti kita harus lakukan cross-check, verifikasi, diskusi dengan banyak pihak terkait dengan substansi itu, sehingga nanti kita bisa menemukan, oh ini valid, ini tidak valid, ini membuktikan keterlibatan A, ini membuktikan ketidakterlibatan B, dan lain-lain. Itulah proses yang kami lakukan dalam rentang waktu belakangan ini. Makanya kami ke beberapa daerah, termasuk ke Magelang juga kemarin, melakukan pengecekan sebenarnya bagaimana situasi rumah di Magelang, dicocokkan dengan berita acara yang ada, peristiwanya sebenarnya seperti apa, yang confirm mana, yang tidak confirm mana. Kami ketika pertama kali melihat rumah di Magelang agak kaget juga, karena ternyata situasi rumah di Magelang itu betul-betul sangat berbeda dengan apa yang ditayangkan dalam rekonstruksi yang dipindahkan ke Jakarta. Mungkin Mas Bud kalau ngelihat rumah di Magelang akan mendapat gambaran yang lebih objektif tentang apa yang terjadi di sana. Oke, mungkin ini juga rahasia Anda dengan klien. Kalau boleh tahu, berapa besar sih bayaran yang diterima oleh Febri dan tim dengan mengorbankan semua reputasi Febri sebagai ikonik pemberantasan korupsi dan kemudian bersedia menjadi kuasa hukum dari Bu Putri? Kalau terkait Professional fee? Gitu ya, professional fee itu standar saja sebenarnya, dan standar kami itu bisa dari nol, Mas Bud. Misalnya untuk pro bono, orang-orang yang memang pantas didampingi, maka kami dampingi secara pro bono. Dan itu sudah kami lakukan sejak kantor berdiri di 2020, di 2021, dan sampai sekarang. Jadi bagi kami itu bukan isu utamanya. Banyak orang mungkin bilang seperti itu, tapi secara sederhana itu gampang sekali kami jawab, misalnya dengan mengatakan, kalau yang kami kejar adalah aspek finansial, sudah cukup banyak tersangka dan terdakwa kasus korupsi yang datang ke kantor kami untuk minta didampingi, dan pilihan profesional kami bilang, mohon maaf kami tidak bisa mendampingi itu. Jadi isu yang lebih substansial saya pikir adalah ketika seseorang menjadi advokat, dia mendampingi hak-hak kliennya, dan kami meningkatkan standar itu, pendampingan itu dilakukan secara objektif. Gitu mungkin Mas. Tapi artinya bukan pro bono kan? Oh tentu saja ini bagian dari profesional, kerja profesional. Gitu. Oke, tadi Febri juga berulang kali mengatakan akan melakukan pendampingan secara objektif. Apa sih pengertian objektif menurut Febri itu dalam kasus ini? Secara sederhana setia pada fakta. Oke. Fakta itu kan dimunculkan dari bukti-bukti yang ada. Bukti itu ada 5 jenisnya di KUHP. Mulai dari saksi, kemudian surat, petunjuk, ahli, dan keterangan terdakwa nantinya. Kesetiaan pada fakta inilah yang menurut kami akan menjadi kunci. Misalnya, ketika ada satu orang saksi saja yang bicara tentang satu perbuatan, di KUHP itu tidak bisa jadi pegangan, dan nggak boleh seseorang hanya dihukum berdasarkan satu keterangan saksi saja. Tentu harus sinkron nih, dengan beberapa bukti-bukti yang lain.
Apakah saksi yang lain, atau surat, atau bukti petunjuk lain, atau dalam situasi tertentu ada yang kita sebut dengan circumstantial evidence. Saling cross-check, saling verifikasi, dan juga berdiskusi dengan ahli-ahli hukum yang punya kompetensi dan kredibilitas, itu adalah upaya kami untuk membangun objektivitas dalam penanganan perkara ini. Oke. Juga muncul di salah satu alasan Febri ingin mendampingi Bu Putri adalah karena ingin buka-bukaan. Ingin fakta itu dibuka secara terang. Fakta apa sih sebetulnya yang belum terbuka kepada publik itu sebetulnya? Ada banyak fakta yang Anda temukan lah minimal. ada banyak sekali Mas Bud, fakta-fakta yang campur aduk. Oke. Campur aduk antara fase kedua tadi ya dengan fase yang ketiga. Itu tugas kami memang untuk mengklirkan. Ada fase skenario, ada fase kebohongan. Tapi ada juga nih fase-fase ketika saksi dan tersangka itu sudah bicara secara benar. Sekarang kan orang nggak percaya. Campur aduk antara fase kedua dan fase ketiga. Pertanyaannya sederhana. Kalau si A pernah bohong, namun kemudian suatu hari dia mengakui perbuatannya, apakah pengakuan itu juga kebohongan? Enggak kan? Kita harus pisahkan dengan garis yang lebih jelas dan lebih clear antara fase kebohongan tadi dengan fase yang sebenarnya. Oke. Dan banyak hal nanti bisa diajukan di proses persidangan nanti. Tapi kami kan harus baca dulu berkas yang ada di jaksa ya. Jaksa dalam waktu dekat akan memberikan berkas tersebut. Tadi dalam proses pelimpahan kami belum menerima berkasnya, baru menerima beberapa surat terkait dengan pemindahan, penahanan dan lain-lain. Tadi Febri mengatakan sebelum mendampingi Bu Putri sempat ke Magelang. Dua kali ke Magelang. Dua kali ke Magelang dan mengatakan bahwa rumahnya seperti apa sih rumah di Magelang itu? Sebagai gambaran, rumahnya itu mungkin seperti rumah klaster yang lingkungannya juga tidak begitu banyak rumah di sana ya. Saya coba hitung di bagian depannya itu sekitar 7-8 meter kotor ya dengan dinding. Kemudian ke belakangnya itu sekitar 15 meter. Situasi itu terjadi, peristiwa itu terjadi yang tanggal 7 itu di lantai 2. Lantai 2 itu ada 2 kamar, kamar Bu Putri dan kamar anak. Di depannya, kamarnya 3x3, di depannya itu ada gang kecil dan sudah ada kamar mandi. Apa yang terjadi di kamar mungkin sekarang hanya bisa diverifikasi dari satu keterangan Bu Putri dan asesmen psikologi. Tapi apa yang terjadi di luar kamar ketika Bu Putri berada dalam keadaan setengah pingsan pada saat itu. Setengah pingsan? Tersandar di dekat kamar mandi di sebelah pakaian kotor, itu terverifikasi dengan keterangan setidaknya 2 orang saksi. Jadi apapun yang terjadi di kamar itu, dugaan adanya dampak terhadap posisi Bu Putri yang setengah pingsan di luar kamar dekat kamar mandi, itu menjadi catatan kami, dan apa yang terjadi di ruang bawah juga menjadi hal yang kami perhatikan. Jadi peristiwa di tanggal 4 juga menjadi perhatian kami ketika Bu Putri pada saat ada di lantai bawah. Peristiwa di tanggal 7 juga menjadi perhatian kami. Makanya kami perlu melakukan rekonstruksi dalam versi kuasa hukum tentu saja dari berkas-berkas yang ada tersebut. Kalau kemudian muncul isu atau sangkaan bahwa terjadi Sambo juga mengatakan bahwa yang dilakukan adalah membela harkat dan martabat keluarga yang oleh publik kemudian disebutkan sebagai pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Menurut temuan Febri sebagai kuasa hukum Bu Putri, itu terjadi atau masih juga analisa atau seperti apa? Mungkin terlalu dini kalau kesimpulan itu saya sampaikan sekarang karena ada proses persidangan nanti di mana kita akan menguji fakta-fakta tersebut. Tapi yang pasti rangkaian-rangkaian keterangan saksi, rangkaian petunjuk-petunjuk itu menjadi aspek faktual yang menjadi fokus kami untuk ditelusuri lebih jauh. Kalau menurut pengakuan dari Bu Putri yang terjadi di Magelang, pengakuannya seperti apa sebetulnya? Saya pikir kalau poin yang disampaikan Bu Putri secara langsung kepada kami tentu agak sulit bisa saya buka di ruang publik seperti ini.
Bahkan di proses persidangan mungkin sesuai dengan hukum acara ya, dan pedoman yang ada di Mahkamah Agung, ada fase-fase yang terbuka secara umum, tapi ada juga fase-fase yang mungkin akan sidang tertutup, tapi itu sepenuhnya pada hakim nantinya. Makanya kurang tepat juga kalau kami terlalu dini menyampaikan kesimpulan terkait dengan hal tersebut. Ini yang dimaksud oleh Mahfud sebagai apa, sesuatu yang hanya diketahui oleh orang dewasa. Saya nggak tahu apa yang dimaksud Prof. Mahfud tersebut, karena yang kami perhatikan bukan pernyataan orang-orang, tetapi fakta-fakta yang bisa diverifikasi kebenarannya. Gitu. Tapi nanti harapan dari Febri, sidang itu akan menjadi sidang yang terbuka untuk umum. Harapan Anda meskipun domain itu pada hakim itu sendiri. Persidangan itu prinsipnya kan terbuka untuk umum. Standarnya memang begitu, di KUHP juga demikian. Tetapi majelis hakim punya kebijakan-kebijakan tertentu. Kami nggak bisa kemudian mengintervensi atau masuk terlalu jauh dengan keputusan-keputusan majelis hakim tersebut. Harapan kami sederhana sebenarnya, Mas Bud. Ruang sidang ini betul-betul menjadi ruang tempat menguji kebenaran, tempat menemukan kebenaran itu. Karena kalau kita sudah bicara soal kebenaran yang nanti diputuskan oleh hakim, tentu saja mungkin kebenaran versi kuasa hukum bisa berbeda kan dengan kebenaran versi jaksa penuntut umum. Tapi ada kebenaran besar, kebenaran yang lebih objektif mungkin ketika hakim memutuskan sesuatu. Harapannya output inilah nanti yang akan bisa memberikan keadilan ke semua pihak. Harapan kami sederhana. Ruang pengadilan bisa menjadi ruang untuk menguji fakta-fakta tersebut secara terbuka dan juga bisa menghasilkan kebenaran dan keadilan nantinya. Udah ada misalnya strategi-strategi khusus untuk gini. Bu Putri akhirnya kena tuduhan atau sangkaan 340, 338. 340 338 ini secara subsidiar dari berkas terakhir yang saya baca di penyerahan tahap 2 tadi ya. Dan dijuntuhkan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jadi diduga bersama-sama. Diduga bersama-sama. Dari sisi fakta-fakta dan analisa dari Febri cukup kuat konstruksi dari jaksa untuk menyusun dakwaan nanti yang mungkin akan dilimpahkan pada pekan depan gitu. Jaksa pasti punya argumentasi dan punya pertimbangan tersendiri. Tapi dari aspek kami, sejauh ini yang kami lihat, kami tidak menemukan dugaan peran dan dugaan keterlibatan Bu Putri secara langsung ataupun tidak langsung dalam konteks pembunuhan berencana dan pembunuhan. Tapi tentu kami juga harus baca berkas ini dan bukti-bukti tersebut juga harus diajukan dan diuji di proses persidangan nanti. Artinya, kalau dengan posisi seperti itu, ruang untuk bebas dari tuduhan untuk Putri terbuka menurut versi kuasa hukum. Saya pikir terlalu cepat, Mas Bud, kalau saya mengiyakan atau menidakkan ya atau tidak, jawaban saya pikir kurang tepat kalau dalam konteks itu, karena prosesnya kan bahkan sidang hari pertama juga belum. Mulai. Kami di kuasa hukum tentu saja sepenuhnya percaya, bahkan tadi kalau kita dengar dari pernyataan Pak Ferdi Sambo ya, ketika selesai dari tahap 2, memasrahkan nasibnya pada majelis hakim yang mulia. Makanya kami tidak ingin membuat kesimpulan-kesimpulan awal yang mungkin bisa berdampak kurang baik dalam proses persidangan nanti. Itu nanti Ibu Putri lalu kemudian Sambo dalam satu dakwaannya, atau dakwaannya splitting jadi berapa perkara tuh nanti tuh? Yang pasti berkasnya itu kan dipisah-pisah ya, ada berkas untuk tersangka 1, tersangka 2. Namun dari informasi yang disampaikan kejaksaan, ada kemungkinan semuanya akan dihadirkan satu persidangan yang sama. Oh, 5 orang? Ada beberapa tersangka yang kasus pembunuhan, ada yang obstruction of justice juga. Jadi pembunuhan jadi satu, obstruction justice jadi satu, atau dalam satu dakwaan? Kalau kami nggak keliru memahami, itu bisa digabung semua. Tapi tentu teman-teman di kejaksaan yang lebih tepat untuk menjelaskan itu. Anda sebagai kuasa hukum agak terbebani nggak sih dengan berbagai opini publik, termasuk dalam berbagai survei yang menghendaki agar tapi ini nggak pas ya, karena kan itu ditujukan kepada Ferdi Sambo yang ancaman yang paling tepat adalah hukuman mati bagi Sambo gitu. Masyarakat pasti punya kebenaran versi masyarakat ya. Tapi harapannya
kami mengajak pada semua pihak. Saya memang kuasa hukum dari Bu Putri, tapi kami mengajak pada semua pihak untuk adil sejak dari dalam pikiran. Jadi memang kita perlu lihat betul nanti fakta-fakta yang muncul di persidangan tersebut. Karena ini bukan soal kepentingan kami di kuasa hukum dan kepentingan terdakwa saja. Ini juga jadi kepentingan kita semua nanti agar putusan pengadilan itu betul-betul sesuatu yang sangat objektif dan memberikan keadilan bagi semuanya. Yang mendampingin Bu Putri berapa orang? Ada sekitar 12 orang ya. 12 orang Bu Putri. 12 Itu orang. terpisah dengan Sambo. Beberapa tim itu sama. Overlap. Karena kasus ini kan sebenarnya saling terkait ya. Saling terkait. Meskipun ada PIC yang sudah kami bagi begitu. Itu nggak terkena saksi mahkota ya nanti ya? Nah itu yang juga mungkin jadi tantangan ya dalam proses pembuktian, karena para saksi yang akan diajukan untuk terdakwa yang lain itu kan juga jadi terdakwa. Iya. Gitu. Itu tantangan nanti teman-teman di JPU lah untuk membuktikan di persidangan. Tapi sejauh ini saksinya memang sangat-sangat terbatas ya? Saya lihat sangat terbatas ya. Karena yang mengetahui peristiwa di dalam ruangan di rumah Duren 3, yang mengetahui peristiwa di Saguling, yang mengetahui peristiwa di Magelang itu kan orangnya terbatas ya. Bahwa ada peristiwa-peristiwa lain yang juga terkait mungkin hal yang berbeda gitu. Tapi di antara pengacara Eliezer, pengacara Ricky itu saling berkomunikasi juga. Saya nggak pernah komunikasi dengan pengacara atau advokat dari tersangka yang lain selain kecuali dengan Sambo ya, dengan kuasa Sambo ya. Verdi Sambo begitu. Saya banyak intensnya koordinasi dengan teman-teman yang menangani FS. Begitu. Ada nggak sih strategi Ricky khusus? Dan Richard saya nggak pernah. Ada nggak sih strategi khusus untuk bagaimana nanti pembelaan untuk meringankan beban atau ancaman hukuman terhadap Putri yang dilakukan oleh Febri CS? Kami pikir nggak ada strategi khusus ya. Ini proses yang SOP-nya sudah jelas ya, di persidangan. Jadi yang bisa kami lakukan adalah membuktikan dan menguji fakta-faktanya bersama-sama dengan teman-teman JPU dan mempercayakan atau bahkan menyerahkan keputusan nanti pada majelis hakim. Oke, Febri, thank you ya. Terima kasih telah bergabung di Back to BDM. Demikian wawancara saya dengan kuasa hukum Putri Candrawati, Febri Diansyah, yang akan mendampingi Ibu Putri dalam persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua.